Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi di mata kuliah Informasi. Bahan kajian kita saat ini itu tiang miring. Ada kalanya fondasi tiang itu digunakan dengan alasan karena struktur menahan beban lateral atau beban horizontal yang sangat besar. Sedangkan kemampuan dukung tiang terhadap beban horizontal atau beban lateral itu terbatas. Sehingga untuk mengatasinya, seringkali tiang-tiang itu dibuat miring agar ada nanti komponen gaya horizontal yang menahan. Jadi kapasitas dukung tiang terhadap gaya lateral itu memang lebih kecil dibandingkan dengan kapasitas terhadap gaya vertikalnya. Ini maksudnya apa? Di materi sebelumnya kita sudah belajar kapasitas dukung tiang terhadap tekan dan tarik. Jadi tiang ini mampu menahan beban tekan berapa dan beban tarik berapa. Ini adalah kemampuan dalam menahan gaya aksial atau beban vertikal. Tapi kemampuan tiang menahan gaya horizontal itu biasanya sangat kecil. Dan hitungannya juga relatif lebih rumit dibandingkan menghitung kemampuan dukung tiang terhadap gaya vertikal. Untuk mengatasinya, maka sengaja tiang itu dipasang dengan miring, agar nanti dari kemiringan itu kita akan memperoleh komponen gaya horizontalnya. Jadi seperti contohnya pada gambar berikut ini tiang dipasang miring. Akibat kemiringan ini nanti kan ada faktor gaya horizontalnya dan faktor gaya vertikal yang menahan. Sehingga ini yang akan digunakan untuk mereduksi gaya lateral kepada struktur. Jadi kalau strukturnya menahan gaya lateral yang sangat besar, misalnya ini menahan tanah, waktu dengan beban momen yang sangat besar, maka diperlukan tiang-tiang miring. Dengan tiang yang dimiringkan, sebagian atau seluruh gaya lateral akan didukung oleh komponen tahanan tiang ke arah horizontal dari tiang miring tersebut. Sudut kemiringannya terhadap garis vertikal dibuat sebesar mungkin, namun harus disesuaikan dengan tipe tiang yang digunakan. Kemiringan tiang yang dipakai adalah 1 horizontal, 12 vertikal. Jadi kita tidak bisa membuat kemiringannya sangat miring sekali. Tapi 1 horizontal, 12-nya vertikal, sehingga kemiringannya nanti hanya sedikit. Kenapa seperti itu? Karena terpengaruh oleh tingkat kesulitan pada saat memancang dan peralatan untuk pemancangannya juga terbatas di kemiringan. Perlu diperhatikan, pemasangan tiang yang terlalu miring relatif sulit dan biaya pemancangannya juga nanti akan mahal sekali. Bila tiang miring berada pada tanah timbunan yang turun akibat berat tanahnya sendiri atau berada dalam lapisan lempung lunak atau lempung yang mudah pampat yang mendukung beban timbunan, maka gaya vertikal dari atas beban akan menyebabkan momen lentur yang besar dalam badan tiang. Karena itu pemasangan tiang miring kadang-kadang tidak cocok untuk struktur yang dibangun di atas tanah-tanah. Banyak cara yang digunakan untuk menganalisis kelompok tiang mendukung beban lateral dan beban momen. Antara lain dengan cara statis, yaitu mengabaikan pengaruh tanah dan menganggap tanah sebagai suatu sistem struktur murni. Kemudian dengan cara menganggap bahwa tanah sebagai bahan elastis dan interaksi antara tanah dan tiang diperhitungkan. Dengan cara mereduksi kelompok tiang. Kemudian bagaimana hitungannya secara analitis? Dalam cara ini, hitungan besarnya gaya yang bekerja pada masing-masing tiang dalam kelompoknya dilakukan dengan cara analitis. Anggapan-anggapan yang dipakai yaitu kelompok tiang dianggap suatu sistem statis tertentu dengan mengabaikan pengaruh tanah, dan tiang-tiang dianggap menahan gaya tekan dan gaya tarik. Plat penutup tiang dianggap sangat kaku. Langkah hitungannya adalah hitung resultan gaya-gaya yang bekerja pada tiang. Uraikan resultan gayanya, R itu kalau tiang miring nanti itu harus menguraikan. Dia punya kemiringan tertentu, maka diuraikan menjadi gaya horizontalnya dan gaya vertikalnya berapa. Diuraikan dulu, nanti kemudian
hitung gaya vertikal yang terjadi pada masing-masing tiang. Dianggap hanya menderita gaya vertikal. Beban vertikal masing-masing tiang itu dengan persamaan ini, sama yang sudah kita tahu sebelumnya. Jadi gaya vertikal dibagi dengan jumlah tiang plus minus momen dengan sumbu putar Y dikalikan jarak dari tiang tersebut ke pusat berat tiang. Pusat berat kelompok tiang dibagi dengan kuadrat jarak momen ini dengan sumbu putar sumbu X dikalikan dengan jarak tiang yang diukur terhadap pusat berat kelompok tiang dibagi dengan jarak kuadrat tiangnya. Seperti kita ketahui, kalau beban vertikalnya membuat eksentrisitas terhadap sumbu X dan sumbu Y, maka akan timbul momen X dan momen Y. Jadi, misalnya seperti ini, masing-masing tiang, ini ada beban vertikal, bebannya miring, maka beban ini kita uraikan dulu menjadi beban vertikal dan beban horizontal. Kemudian ini ada tiang yang dipasang dengan kemiringan tertentu, ini yang 4, 5, 6 dibuat miring, maka ini anggapan pertama yaitu Q vertikal sama dengan Q normal sama dengan Q vertikal dibagi dengan cos theta. Theta yaitu sudut kemiringannya, sudut antara tiang dengan garis vertikal, sudut antara tiang dengan garis vertikal. Jadi nanti kita peroleh Q vertikal ini dianggap bahwa semuanya vertikal dulu, kemudian nanti kita cari komponen vertikalnya berapa. Gaya vertikal yang didukung oleh tiang miring dengan kemiringan sama dengan M, di mana M sama dengan kotangen theta. Theta-nya adalah sudut antara garis kemiringan tiang dengan garis vertikal. Q normal sama dengan Q vertikal. Q normal sama dengan Q vertikal. Gaya hitungan jadi Q normal sama dengan Q vertikal dikali 1 plus M kuadrat per M. M-nya ini tadi kotangen theta. Theta-nya adalah sudut kemiringan. Bila hitungan betul-betul tepat, yang miring itu harus mempunyai kemiringan sedemikian sehingga poligon gaya yang terjadi harus tertutup. Jadi harus membuat efek tertutup. Namun cara pendekatannya Q horizontal sama dengan 4,5 kN per tiang masih dapat ditoleransikan. Jadi kalau kita tidak tahu kapasitas bikin tiang horizontal, maka kita anggap kapasitas bikin horizontalnya 4,5. Bila sisa gaya horizontalnya belum tiang-tiang miring masih terlalu besar, maka sisa tersebut akan didukung oleh tiang-tiang yang mendukung bangunan. Jadi nanti beban horizontalnya berapa? Beban horizontalnya ini dikurangi dengan komponen horizontal dari tiang-tiang miring. Kalau masih ada sisanya nanti dibagi per tiang. Nanti akan lebih jelas dengan contoh soal. Jadi tiang-tiang miring biasanya digunakan untuk mendukung struktur dengan beban lateral yang sangat besar. Contohnya, dinding penahan tanah beton bertulang. Ini dinding penahan tanahnya dari beton bertulang atau cantilever didukung oleh fondasi tiang. Kenapa didukung oleh fondasi tiang? Karena kalau dinding penahan tanah dengan fondasi telapak seperti biasa tidak mampu menahan, sehingga dibuat dengan bagian bawahnya dikombinasikan dengan fondasi tiang. Ini juga untuk dinding penahan tanah dan juga untuk abutmen atau pangkal jembatan. Diameter tiangnya 50, panjang tiangnya 20 meter. Ini tiangnya dipanjang sampai kedalaman 20 meter. Karena dia dinding penahan tanah, maka ini potongannya kalau tampak atasnya ini. Maka biasanya struktur dinding penahan tanah ini panjang tak terhingga, bisa panjangnya 10 meter, 20 meter atau dan sebagainya. Jadi kalau pangkal jembatan misalnya lebar jembatannya adalah 20 meter, maka abutmennya ini adalah panjangnya 20 meter tegak lurus bidang lebar. Ini kan potongan penampangnya, ini tampak atasnya. Jadi kita kembali ke soal, tanah di bawah struktur dinding penahan tanah berupa pasir. Tanah timbunan, ini tanah timbunan yang dimaksud dengan tanah timbunan ini yang di belakang dinding penahan tanah. Sudut deteknya 30, PAS-nya 0, gamma B 1,94.
Kemudian tiang pada baris pertama dibuat miring dengan kemiringan 3 vertikal 1 horizontal atau M-nya adalah 3. Sedang yang lain dipasang vertikal. Berat volume beton 25. Berapa gaya aksial dan gaya transversal yang bekerja pada masing-masing tiang. Jadi kita disuruh mengecek tiang-tiang ini itu berapa gaya yang didukung masing-masing tiang. Kalau susunan tiangnya seperti pola A, jadi ini dinding penahan tanah, tegak lurus bida gambarnya kan ini. Biasanya dinding penahan tanah dibuat panjang sekali. Nah, pola pemasangan tiangnya ini setiap jarak 1 meter. Jadi satu dari tengah ke tengah lagi dipasang lagi dengan pola yang sama. Kalau pola B ini ada tiang 3, satu barisnya terdiri dari 3, terus baris berikutnya 1, baris berikutnya 3. Jadi ada pola pengulangannya 3, 1, 3. Kalau ini sama semua. Ini kita harus melihat pola pengulangan tiang. Nanti yang kita tinjau tidak semua tiang, seperti pada dinding penahan tanah terdahulu, kita meninjaunya 1 meter tegak lurus bidang gambar. Kalau dinding penahan tanah dengan fondasi tiang, kita tinjaunya berdasarkan pola tiangnya, pemasangan tiangnya. Jadi kapan perulangan pola tiang itu yang kita pakai untuk meninjau. Untuk kasus yang pertama, pola pengulangan tiangnya adalah setiap 1 meter 3 tiang. Maka untuk mewakili struktur ini, kita anggap fondasi tiangnya hanya berukuran 3 meter kali 1 meter. Dengan jumlah tiang adalah 3 buah tiang untuk pola A. Ini pola B, kita lihat pengulangannya. Ini ada 3 tiang, 1 tiang, 3 tiang. Maka kita ambil potongan di sini. Pola ini kalau kita tempelkan di pola di atasnya, ini akan sama terus. Maka yang kita gunakan, kita anggap tiangnya ini. Kalau ini jumlah tiangnya 3, 1, 2, 3, ini jumlah tiangnya akan 1, 2, 3, ini setengah, ini setengah. Jumlah tiangnya ada 4. Pola yang ini jumlah tiangnya 4, tinjauannya 2 meter. Kalau yang ini jumlah tiangnya ada 3, lebar tinjauannya adalah 1. Jadi kita tinjau dulu pola yang A, tadi ada 3 tiang, lebarnya 1 meter, tinjauannya ada 3 tiang di sini. Baris pertama jaraknya ini tiang baris pertama -1 dari pusat berat tiang, kita cari dulu pusat beratnya. Di sini pusat beratnya otomatis ada di tengah-tengah kalau simetris seperti ini. Tiang nomor 2 ini ada di tengah-tengah, X-nya 0, tiang nomor 3 ada di sebelah kanan, jarak ke pusat berat tiangnya 1, sehingga kuadrat jaraknya sama dengan -1 kuadrat, ada 1 tiang, plus 1 kuadrat, ada 1 tiang. Jadi sigma X kuadratnya sama dengan 2. Tekanan tanah aktif total, jadi kita seperti menghitung pada dinding penahan tanah. Tekanan aktif total kita anggap, kita menggunakan teori Rankine dengan menganggap bahwa dindingnya itu licin, sehingga kita gunakan teori Rankine. Tekanan tanah aktifnya tanah kuadrat 45 minus pi per 2, tanah timbunannya pi-nya 30 derajat, 0,33, tekanan tanah lateralnya setengah H kuadrat gamma KA. Setengah tinggi tanah yang ditahan dari bagian bawah, dasar dari purnya sampai ke atasnya itu 5 kuadrat, 5, gammanya 19, ini KA-nya 0,33. Jadi tekanan tanah lateralnya 78,38 per meter, karena yang tadi kita tinjau ini per meter tegak lurus bidang gambar. Kemudian resultan dari PA-nya ini sama dengan sepertiga dari tingginya. Sehingga momen terhadap titik O itu di mana? Titik O itu di tengah-tengah, di pusat berat kelompok tiang, tidak lagi di kaki depan. Beda dengan dinding penahan tanah yang sudah kita pelajari di depan. Jadi kalau di dinding penahan tanah tanpa fondasi tiang,
titik tinjauannya kita tinjau di kaki depan. Kalau yang sekarang titik tinjauannya adalah di pusat berat kelompok tiang. Dalam hal ini dia ada di tengah-tengah. Sehingga momennya 138. Kemudian gaya berat sendiri dari struktur ini sama, kita ngitungnya dengan dinding penahan tanah terdahulu, cuma lengannya ke 0. 0 itu ada di mana? Di pusat berat tiang yang ada di tengah-tengah. Nah, momennya kita dapat ini. Momennya MY minus sama dengan 98, ini akibat berat sendiri, yang ini akibat tekanan tanah lateral, sehingga momennya sekian. Kemudian kita tinjau gaya yang didukung tiangnya, sama dengan beban vertikal total dibagi dengan jumlah tiang, MY dikali S dikali sigma S kuadrat, MX-nya tidak ada. Beban totalnya ini terdiri dari berat sendiri dinding penahan tanah, jumlah tiangnya tadi ada 3, X kuadratnya 2, ini momennya, X yang ada di sebelah kiri, jarak tiang yang ada di sebelah kiri minus 1 dari tengah-tengah, maka tiang yang ada di sebelah kiri akan mendukung beban sekian. Ini Q1 vertikal. Kemudian untuk menghitung Q1 normalnya, karena tiangnya miring baris pertama, maka M-nya 3 kali akar M kuadrat plus 1 dibagi M. Maka yang miring ini mendukung beban sekian. Ini yang kita hitung yang baru vertikal. Vertikal sudah nantinya tadi kan miring. Ini berapa? Ini adalah 73. Kemudian gaya horizontalnya berapa? 69 dibagi 3. Ini gaya horizontalnya adalah 23,32. Kemudian tiang baris kedua, dia mendukung beban tiang baris kedua itu yang di tengah-tengah, jaraknya 0, mendukung sekian, tiang baris ketiga yang ada di sebelah kanan mendukung sekian. Maka gaya transversal total yang harus didukung, tadi ada PA-nya berapa? PA-nya 78,38, dari tiang pertama yang miring, komponen horizontalnya sekian, sehingga sisa gaya vertikalnya adalah dibagi untuk semua tiang. Jadi satu tiang itu mendukung beban horizontal 18,35 kN. Itu untuk pola yang pertama. Untuk pola yang kedua, kita hitung dia ada 4 tiang. Dari mana 4 tiang? Tadi sudah saya jelaskan di awal. Kemudian ukuran dari pondasinya kita tinjau 2 meter tegak lurus bidang gambar, karena polanya berulang setiap 2 meter dikali 3 meter lebar dari pondasi. Maka kita lihat di baris pertama, kita cari dulu pusat berat tiang. Ternyata pusat berat tiang dari baris nomor 1 0,75. Kita cari tiang nomor 1 dari titik 0 X-nya berapa, tiang nomor 2 X-nya berapa, tiang nomor 3 X-nya berapa, didapat 2,75, kemudian dikuadratkan. Terusnya PA-nya tadi kita cari tapi 2 meter tegak lurus bidang gambar, maka ini semua dikalikan 2. Kemudian lengannya terhadap titik 0. Titik 0 di mana? Ini karena jumlah tiangnya kan seperti ini, setengah di 1. Ini ada setengah lagi di sini. Ini tentunya kiri kanannya tidak simetris, sehingga titik beratnya ada di 0,75 dari tiang baris pertama. Di tiang baris pertama jaraknya 0,75. Titik 0-nya itu ada di sini, sehingga untuk tiang yang di sebelah kanan nanti X jaraknya adalah ke sini. Untuk menghitung berat sendiri dari dinding penahan tanah juga dihitung terhadap ini, titik 0 ini. Jadi karena dinding penahan tanah kita tinjau 2 meter tegak lurus bidang gambar, maka PA-nya dikalikan dengan 2. Momennya juga begitu, setelah dikalikan dengan 2, momennya nanti lebih besar, jumlah tiangnya tadi ada 4, kita hitung lagi, maka setiap tiang dia mendukung beban masing-masing. Kita hitung caranya sama dengan yang terdahulu, beban vertikalnya tadi lebih besar karena dia tinjaunya 2 meter, jumlah tiangnya 4. Momennya ini kita hitung, yang baris pertama yang ada di sebelah kiri jaraknya tadi 0,75, sigma X kuadratnya 2,75. Yang baris pertama sekian, komponen yang miringnya 80, komponen horizontalnya 25.
Tiang baris kedua karena tiangnya tegak ini, tiang baris ketiga ini, kemudian gaya yang miringnya sekarang, karena yang miringnya ada 2 tiang, di baris pertama itu kan miring semua, miring ada 2 tiang, ini setengah, ini 1 tiang, ini setengah berarti 2 tiang, 2 kali 25 komponen yang miring, dibagi dengan jumlah tiang semuanya ini harusnya 4. Sehingga masing-masing tiang mendukung beban miring 52,3 kg. Jadi itu adalah akhir dari kuliah kita kali ini. Kesimpulan yang bisa kita ambil bahwa kadang-kadang kita memancang tiang dibuat miring untuk struktur-struktur yang mendukung beban horizontal yang besar. Karena kemampuan tiang dalam mendukung beban horizontal itu sangat kecil, maka tiangnya itu dibuat miring. Dengan dibuat miring nanti ada komponen gaya horizontal yang akan melawannya. Sedangkan hitungan yang lainnya biasanya kita hitung dengan cara statis biasa. Macam struktur yang dengan beban horizontal yang besar, contohnya itu abutmen jembatan, dinding penahan tanah, kemudian struktur dengan menahan beban momen yang sangat besar, biasanya kita buat dengan fondasi tiang dan tiangnya dimiringkan. Kemiringan tiang itu juga terbatas karena dibatasi oleh kesulitan pada saat pemancangan dan kemampuan alat pancang. Biasanya dibuat kemiringan 1 horizontal dan 12 vertikal sampai 5 horizontal sampai 12 vertikal. Jadi kita tidak bisa membuat tiang itu sangat miring. Saya akhiri untuk pertemuan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.